Syukur Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul Kamis 26 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam acara desiminasi Bapak Heri Mukhtar SPD tentang budaya positif. Sebelum acara kita mulai, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Samsul Huda SPD MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami nanti Bapak Eli selaku peserta guru penggerak SDN Sidoarjo angkatan ke-9, pada Bapak Ibu guru SD Sidoarjo yang menghormati. Pertama, marilah kita mengucapkan kepada puji syukur pada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, lebih nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini pula kita semua dapat mengikuti atau undangan dari Pak Eri dalam menyampaikan kegiatan CDP pada siang hari ini. Rasulullah kita berkembang dengan urusan Muhammad SAW yang telah kita dari jalan keluar menuju jalan yang terang dengan lewat syariat-syariatnya yang akan kemudian. Di Bapak yang kami hormati, sebelum nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Pak Eri selaku guru penggerak angkatan 9, kami sedikit menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami selaku sekolah PLT di Sidoarjo ini mohon maaf yang sebesarnya karena sejak saya PLT Sidoarjo belum bisa berbuat apa-apa karena memang keadaan dan kondisi yang mohon maaf. Yang kedua yang dapat kita sampaikan sementara, Pak Eri perlu diingat kan kita nanti juga waktunya kalau bisa mungkin di durasinya barangkali bisa dikurangi sedikit ya, mudah-mudahan juga nanti ilmunya sih bisa kita serap semuanya, khususnya bagi Pak Eri nanti sebagai bekal untuk terutama khususnya pada anak didiknya, pada umumnya kita sebagai rekan sejawat SD Sidoarjo ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Itu yang kita harapkan. Memang apa yang diimbangkan kepada kita semua Pak Eri itu menanggung resiko dan sebagainya. Untuk itu kalau memang sudah diberikan amanah sebagai CDP, nanti setidaknya bisa bermanfaat dan dimaksimalkan semaksimal mungkin kalau bisa, sehingga nanti setidaknya bisa bermanfaat. Itu aja yang dapat kita sampaikan, dan mohon maaf bila mana apa yang kita sampaikan tidak berkenan di hati Ibu Bapak. Kami beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan Pak Samsul. Untuk pembukaan hari ini ada konten ya untuk desiminasi budaya positif yang akan kita lakukan di SDN Sidoarjo. Awan putih saling berkejaran, mendung datang menjadi hujan. Terima kasih Bapak Ibu guru atas segala dukungan. Kami SDN Sidoarjo siap menjemput impian di masa depan. Nah, kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri Mukhtar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin untuk teman-teman saya menyampaikan materi desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang kami dapat dari
instruktur atau arah dari instruktur kami. Yang pertama, ini, kita sebelumnya ada pertanyaan, setuju atau tidak, tapi nanti jawabannya disimpan dulu. Ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang jawabannya disimpan aja dulu, nanti kita ulas di belakang. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menulis bisa, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah atau reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pertanyaannya jawabannya nanti disimpan dulu, nanti kita ulas kalau nanti sudah tahu ternyata sesuai atau tidak. Oke. Untuk siang ini kita akan belajar yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Di sini ada keyakinan kelas. Yang ketiga, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Kelima tentang restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru itu apa saja nanti kita ulas. Yang ketiga dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah cara untuk menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Koyo ini pegadaian. Iya, betul. Oke. Nilai-nilai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini apa ini ya? Oke. Sebelum kita masuk ke sini, saya minta bantuan ke Pak Alwan sama Pak Adigur ya. Ini kita main permainan sedikit. Mau Pak Alwan sama Pak Adigur ke depan. Ya, waktu lebih kurang apa satu waktu. Iya. Ya, misal saja Pak Adigur ini mempunyai suatu rahasia yang digenggam di tangannya. Satu aja bos. Iya. Sangat-sangat berharga. Dan orang lain tidak ada yang boleh tahu meskipun pacarnya bujurnya orang itu. Rahasia bos. Rahasia sekali. Dan sekarang Pak Alwan itu pengen tahu. Kira-kira sampai buka mau boten? Rahasia ya buka. Enggak ya, ini karena rahasia. Karena rahasia. Dipaksa. Iya dipaksa. Paksa enggak ini. Oleh ya. Ini kan pemaksaan tapi melalui ucapan. Sekali setelah itu kadang itu ada orang yang memaksa pakai tangan, dibuka pakai tangan. Setelah itu ada lagi dibujuk pakai uang. Ya, buka. Tapi kok gede nih ya. Enggak mau kan berarti? Ya. Ini maksudnya di sini. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ya. Ya. Sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol pada diri kita itu siapa sih? Ya. Nah, ini yang kita bahas, respon stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita guru ya pasti punya stimulus seperti ini ya. Perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bangunan ya, atau bisa dikatakan tadi apa? Bujukan itu gagal ya. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol yang biasanya kita pakai, ini yang seharusnya kita pakai. Kita memahami, berusaha melihat orang lain tentang dunia ya. Jadi ini sepertinya sangat bertolak belakang. Kalau ini kita mengubah, tapi kalau di sini kita memahami.
Terus di sini perilaku buruk dipandang suatu kesalahan. Anak melakukan sesuatu hal yang menurut kita kok aneh gitu, padahal bisa jadi anak itu punya tujuan tertentu yang mungkin malah hasilnya lebih bagus. Ya, contoh anak di rumah lompat-lompat gitu ya, mencolot-mencolot gitu ya. Menurut orang tua itu salah, tapi kalau menurut saya mengambil pandangan anak itu sedang belajar gerak lokomotor. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kegiatan yang lebih berat. Ya, ada anak yang duduk saja, kita punya anak kecil disuruh diam saja, duduk, udah bagus seperti itu cukup, duduk aja nggak usah lari-lari. Tapi pada saat dia nanti melakukan namanya persaingan di dalam dunia sekolah, ternyata dia jatuh, lukanya akan lebih berat daripada anak yang sudah terbiasa bergerak. Makanya anak yang aktif itu lebih baik daripada anak yang diam. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di sini hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengarahkan. Jadi tidak bisa memaksa. Kudu, tidak bisa, tidak boleh. Ya, pemaksaan ada pada bangunan gagal. Kalau di sini kolaborasi, konteks pilihan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan anak-anak akan membentuk suatu budaya yang baru dan itu pasti enak dilihat. Di sini ada pemikiran menang atau kalah. Kalau di sini modelnya berpikir menang dan menang, jadi tidak ada yang kalah. Jadi anak-anak yang belajar itu di sekolah, makanya sekarang modelnya kurikulum tidak ada ranking Pak ya. Nah karena ini yang diterapkan. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai atau yang diinginkan. Tujuannya disiplin di situ sebenarnya. Namun pada budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang nanti kita hilangkan di sini ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin itu kalau dulu tujuannya adalah ini, untuk menggali potensi, ya. Dari motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada dua secara besar, ada eksternal dan ada internal ya. Kalau eksternal itu berasal dari luar. Kalau internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah ini kita bahas. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu kalau disiplin, motivasinya adalah karena dia atau ingin tidak dihukum ya, supaya nggak dihukum sama Pak Heru tidak hari ya. Setelah itu yang kedua adalah untuk mendapatkan ketidakseimbangan dari orang lain atau institusi ya. Terus di sini adalah yang berasal dari kita sendiri, karena untuk menghargai diri sendiri, orang lain, dan menghargai waktu biasanya ya. Dihukum dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu juga merupakan hukuman. Kita memberikan reward kepada anak itu bisa menjadi hukuman. Ya ini bahwa diberikan
Ya, berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993. Ini ada jangka panjang, jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, hormat merusak hubungan. Jadi penghargaan itu juga akan merusak hubungan antara bisa orang tua ke anak atau guru ke orang tua. Ya, dihukum oleh penghargaan. Maaf. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kadang-kala kita menganggap kita memberikan hadiah ke anak, lorek, tanah kue juara suci tak kei. Setelah itu dia untuk event selanjutnya dia pasti berharap dikasih lagi. Tetapi kadang-kala event selanjutnya ternyata dia kalah, tidak dapat reward, apa yang terjadi? Motivasinya akan turun latihannya. Terus gak latihan terus. Atau gini lagi, tahun depannya dia menang juara 1, tetapi nggak ada penghargaan, otomatis tahun depannya lagi, tahun ketiga dia nggak akan berusaha lebih keras. Karena apa? Berpikir meskipun menang lu gak dikei seperti itu. Jadi akan ketergantungan. Ya, selanjutnya adalah terima kreativitas. Terima kasih kreativitas. Jadi maksudnya ini kadang kreativitasnya juga akan turun. Ya, kreativitasnya anak akan turun karena apa? Dia akan mengejar penghargaan, bukan mengejar prestasi. Anak-anak akan mengejar penghargaannya, bukan prestasinya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita memberi hadiah kepada anak yang juara gitu, kadang itu akan menurunkan motivasi yang sebenarnya. Karena apa? Dia akan berusaha mengambil penghargaannya, bukan prestasinya, seperti yang di atas ya. Oke, lanjut. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang biasa kita ucapkan kepada anak-anak. Biasanya, oh kemarin saya perhatikan. Nah, itu kan menunjukkan rasa empati. Situasinya adalah pada saat membantu murid baru atau membantu murid yang kesusahan atau temannya yang bermasalah ya. Nah, saya menghargai, itu menunjukkan nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk ya, karena katanya nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut sampah atau memungut kertas yang berserakan di lantai atau membantu membersihkan kelas ya. Oke, ini ada pertanyaan ini. Ada hukuman, jadi pertanyaan ini jawabannya kalau tidak hukuman ya konsekuensi. Oke, kita coba Bu Ani ini yang saat ini hukuman atau konsekuensi Bu Ani? Hukuman ya. Lari Bu Ena, lari mengelilingi lapangan ini biasanya Bu Ena? Iya, hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman apa konsekuensi? Yang kedua ini hukuman ya. Murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini melepas ini, maksudnya ini nyeker. Iya, tambah seneng. Ini namanya apa ini? Kayak sekolah seperti kita, kalau sekolah elit ya pasti izin lah ganti sepatu. Ya,
Ini hukuman apa konsekuensi ya? Apa ya? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat pelajaran rujukan. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya adalah ya ini. Sorry. Lanjutkan. Ya. Lanjutnya. Wes ya. Ini hukuman, ini sebenarnya konsekuensi. Dua ini konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kok tulis apa itu? Enggak. Padahal nggak saya ubah. Oke. Nih ya, ada hukuman sesuatu yang menyakitkan. Ini perhatikan, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit fisik atau hati, secara mental anak membenci kedisiplinan, paksaan, adanya paksaan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi ini berisi tentang sesuatu yang harus terjadi. Jadi harus terjadi karena melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau ini lama, ini pendek. Jadi menghargai ya, anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong agar mudah menjadi konsep diri yang baik, belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk nalar. Lanjut. Ayo restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, ya, jadi tidak menghukum, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih bagus. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka ingin menjadi. Jadi maksudnya seperti apa yang mereka inginkan, jadi ya, maksudnya seperti itu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, memberikan hubungan, memperbaiki hubungan, ya. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Di sini ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi cara untuk melihat ke dalam diri anak, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Saat ini yang paling baik ini. Restitusi karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman, ya. Restitusi mengembalikan murid untuk melakukan kesalahan pada atau melakukan, maksudnya ini, iya, tidak melakukan kesalahan pada kelompoknya. Oke, lanjut. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa mau peraturan menggunakan kendaraan kedua? Ini karena mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini karena mengapa kita memiliki peraturan dan datang tepat pada saat mengikuti latihan untuk mendukung masih intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, ya. Nah, ini bagiannya. Jadi peraturan kelas itu sangat, keyakinan kelas ini sangat besar. Lingkungan akan, setelah adanya keyakinan kelas yang bagus, akan terbentuk lingkungan positif. Kalau lingkungannya sudah positif, sudah bagus, akan membentuk budaya yang positif. Kalau saya lihat, saya pelajari, peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah guru. Biasanya itu mengajukan, yang menurut bahasa kasar buat ini
kenapa kok saya bisa ngomong bahasa membuat, karena yang membuat draft itu adalah guru. Siswa datang harus tepat waktu, begini ya. Tapi kalau dengan kelas, kita yang menulis adalah murid. Kita lihat, nah ini ada tabel keyakinan kelas. Ini tampak dan tak tampak ya. Di sini kita ada tabel sama tabel Y. Kalau ini tabel T dan ini tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Berperilaku ini maksudnya tindakan, berupa tindakan yang terlihat, gerakan berupa gerakan. Kalau ini terdengar, kalau ini terlihat. Oke, lanjut. Ini ada keyakinannya bagaimana. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Gantian, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Keyakinannya adalah ini selalu kembalikan tempatnya. Kalau keyakinan kita harus tanggung jawab, ya. Mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di 15 menit, menghormati orang lain dan komitmen pada dirinya sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ini keyakinan kelasnya, ya. Menggunakan narkoba, kesehatan. Kalau Pak Dikur itu sudah menggunakan narkopi, ya, karena kesehatan sampai yang narkopi. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati atau bersabar, masker ini untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah keselamatan dan keamanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas menurut versi dan kata-kata anak-anak. Menulis keyakinan kelas yang mereka boleh melakukan di sekolah. Jadi perbuatan apa saja yang dilakukan sekolah ini, apa yang tak dilakukan di sekolah, ya. Oke, waktu mereka hanya 5 menit. Oke, setelah mereka membuat di kertas apa di sini kan? Stick note, ya. Nah, setelah membuat stick note, mereka tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita pilih. Jadi saya membetulkan kata-katanya. Dan kata-katanya tidak ada kata-kata tidak ada kata-kata negatif. Kata-kata tidak, jangan, bilang tidak ada. Ya. Jadi dilarang contek. Nah, itu dilarang contek itu kan ada kata-kata dilarang, itu tidak boleh. Jadi hanya diganti mengerjakan secara mandiri. Ini tidak ada. Jadi tugasnya guru hanya menyempurnakan kata-katanya supaya enak didengar dan kata-katanya tidak negatif, semuanya berkata positif semua. Dari kata-kata tidak boleh membuli itu berarti tidak dalam berbaru kami atau menghormati orang lain. Ya, tapi ya boleh kita mengatakan
Saking api tulisan sampai guru ini gak sopan. Bayarkan ini ya, belinya menandakan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Pertama, kasih rasa diterima. Jadi kita semua harus mengenal orang lain dan pasti orang lain menerima. Setelah itu penguasaan, dan kita juga pasti ingin sedikit banyak punya rasa ingin menguasai, yang memiliki boleh. Setelah itu ada kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kita ingin bebas. Kita ingin bebas, itu kesenangan, dan semuanya mengerucut pada kebutuhan yang paling utama karena kita ingin bertahan hidup. Ya. 5 posisi kontrol guru. Ini. Aku sebelum aku. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Ya. Pertama adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya wongnya keren bos, menghardik, menunjukkan ke ya ini menyindir ya. Tentu kata-katanya kadang juga awas, oh kamu jalan tugas awas dulu, weh kamu jalan tugas awas, melayu lapangan tim 10. Nah ya, ini menghukum ya. Setelah itu hasilnya pada anak itu kadang anak itu memberontak, saya itu senang bohong, menyalahkan orang lain. Kaitannya dunia berkualitas, tempatkan guru di luar dunia berkualitas, menganggap murid guru itu tidak punya kualitas, karena guru menutupi kualitasnya dengan atau menutupi kejelekannya dengan menunjukkan kerennya ya. Murid berkata biasanya biarkan saja, nanti marah-marah lagi. Ini misalnya orang bendino murid, akhirnya muridnya bosan misalnya. Terus terus kebiasaan apa paling untuk ibu murid-murid, karena wes cek murid-muridnya terus. Ya. Aku kayaknya punya. Terus mengulangi kesalahan dapat itu akan mengulangi. Nah, aku kan gak tahu murid-murid. Ya, gak tahu murid-murid kan ya. Nah, upacara silakan dulu sendiri kan loh. Kan kamu murid. Oke, lanjut. Oh beda. Mana-mana gondo itu beda. Kalau marah itu luapan emosi. Dengan adanya perbuatan. Nek gondo menurut kan. Kalau sampai kakak di gondo, ya. Gondo yang gondo ini paling tidak terus. Oh, ini saya. Oh kak, betul kak, tapi tangannya bahaya ini. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru itu kadang apa ya kalau bisa dikatakan itu gara-gara sampai koncomu itu, ya itu juga bahwasanya salahnya ya, salahnya anak ya. Berceramah mengatakan seharusnya kadang Bu Ani itu kecewa sama kamu kenapa ini? Nah itu kan ya. Kadang ini ya, kadang begini. Bu Ani itu stres biar kamu itu stres kamu ya, seperti itu ya. Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong ini hasilnya. Murid menempatkan guru di dunia berkualitas. Ini murid masih menghargai. Muridnya masih menghargai murid ya. Setelah itu biasanya murid menunjukkan kesalahannya akan berkata maafkan saya, I'm sorry ya. I'm sorry ma'am, I'm disrupt your class ya. Oh. Nah ini dampak
pada murid merasa rendah diri, ya, muridnya mengambil kekuatan atau gurunya itu bagus. Guru pada posisi teman. Jadi kadang guru itu karena saking sayangi ambil murid, itu kadang menganggap murid itu sebagai teman. Akhirnya kadang muridnya salah itu dibelok, ya, sehingga membuat alasan untuk muridnya. Ayo anak, lakukan demi ibu. Nah, kadang seperti itu, ya. Terus setelah itu akhirnya hasilnya adalah murid itu timbul rasa ketergantungan. Untuk paling karo Pak Eri pun gak melok apa-apa, ya. Terus ini murid berkata, saya pikir atau ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Dampaknya bagi murid, alhamdulillah, ya, tidak apa-apa. Lemah, tidak mandiri atau tergantung pada guru. Dampaknya pemantau. Jadi tadi intelijen, guru itu jadi intelijen atau pemantau. Jadi menghitung dan mengukur. Kadang guru itu moro-moro, oh besok apa ngadeng, naruh di kelas. Kamu gak sambil lihat jam. Muridnya telat, kamu telat 3 menit. Nah, itu kan jadi pemantau, ya. Kayak aku, ya. Ini berkata apa peraturannya, atau bisa dikatakan peraturannya yang sudah ada apa. Setelah itu hasilnya adalah diri bila membentang, ya, atau menentang ini, ya. Nah, itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Guru meletakkan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berkata berapa banyak bintang, kadang ini yang ditanyakan anak-anak. Jadi kita memberi bintang ke anak itu kadang juga salah ternyata. Betul, mentang itu. Ya nggak bahaya. Ya, oke. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi dan dirinya sendiri. Jadi guru sebagai pemantau akan lihat amin kok nek kondisi oleh bintang siji, nek teko kari oleh karena perhatian begitu. Kan guru sebagai manajer ada mengajukan yang pertanyaan. Jadi mencari apa penyebabnya kok sampai anak itu terlambat. Belum, jangan dihukum dulu. Di sini tidak ada hukuman, tapi dicari dulu masalahnya apa, penyebabnya apa. Setelah itu yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa Anda kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Karena dunia berkualitas, menempatkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi muridnya yang mau tak, oh iya, harus seperti ini, ya. Yang berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ya, ini ada kata pertanyaan juga. Dampak bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kata-kata guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, oh, berarti pembuku. Ya. Nah ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini berarti guru sebagai teman. Apa kamu ingin lakukan demi? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Selalu yang paling terakhir jadi pembuku. Oke, lanjut. Segini karesi. Restorasi. Oke, harus itu lah. Sekarang institusi. Nah, tadi institusi berupa sini. Ya, yang mana? Untuk melakukan revisi, dulu harus menstabil identitas, nakal tapi gak nakal. Kira-kira orang angel. Ya contoh, sama jenenge murid itu jalan itu sumber sebil. Tapi bagi saya dia perlu cari.
berbuat salah itu manusiawi. Kata-kata ini tidak ada kata-kata ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti bersalah. Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, ini kata-katanya yang biasa sering kita ucapkan untuk menstabilkan atau menganggap anak yang melakukan kesalahan itu tidak nakal sebenarnya. Jadi sebenarnya anak itu tidak nakal, cuma anak itu perlu perhatian. Ya, jadi oke. Validasi kebutuhan ya. Kebutuhan dasarnya apa ini ya? Maksudnya membantu murid mengenali kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi maksudnya ini kalau saya paling itu motivasinya apa dia melakukan kesalahan? Motifnya apa? Bukan motivasi. Motifnya apa melakukan kesalahan? Ya. Apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan? Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak lakukannya, ya. Biasanya kata-kata seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Sampai diri, kau itu semua. Nah, aku ada gini, sampai nyawat-nyawat gitu. Maksudnya apa? Pentingnya apa bagi kamu? Kan? Kalau nggak usah lah. Dia fokus ya. Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berarti kamu jahil ke temanmu itu sama halnya kamu tidak menghormati orang lain. Jadi mereka nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas keyakinan tadi ya. Apa yang kita yakini atau sekolah kita, nilai-nilai jurnal apa yang kita sepakati ya. Kelas ideal itu seperti apa sih gitu. Nah, itu kita tanyakan. Oke, ini bisa dikatakan identitas gagal berarti ada hukuman. Katakan gagal nanti dampaknya negatif atau jelek. Dampak jelek. Kalau kan sih masih bagus. Restitusi berdampak positif. Kita bahas yang hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sesuatu menyakitkan karena hukuman biasanya berupa fisik. Usaha, melayu, negamu, terus, yo negamu, ya, itu sekarang nggak berani sudah, ya, saya nggak berani sekarang sudah, bukan, wayai semedi, lanjut, tidak malu murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya orang itu akan mulai satu misalnya satu belajar guru yang kodok keren kelas 5 itu ditanya dia masih ingat, dia masih ingat, betul ingat, masih ingatnya tadi itu pernah jahat ke dia. Jadi ojo adik fisik guru berkata kasar mengingat dengan nada keras saja dia akan mengingat sampai iya masih ingat ya. Terus ini korban mendapatkan keadilan. Jadi misalnya ada dua anak yang bermasalah, satu tersangkanya ya, tersangkanya kita hukum, yang korban itu merasa bahwasanya dia akan mendapat keadilan, si tersangka dihukum. Murid atau anak yang sebagai tersangka tersakiti, yo, sakit jiwa, ya karena ya bagaimanapun anak yang tersakiti itu kadang teringat di otak, termasuk sakit, otaknya juga sakit. Perilaku pasif atau agresif gak tambah meneng, tambah nakal. Ada yang dihukum ya. Kalau hukumannya berupa fisik, sistem tidak akan berjalan bila tidak takut. Ini anggapannya guru. Sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Mulai itu telepon di DC baru pelajaran juga. Ada
Padahal yang betul adalah kelasnya kondusif. Belum hanya pada satu institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kadang ini murid yang habis kita hukum itu takutnya hanya di sekolah. Tapi kalau kita di luar sekolah, murid akan malah menjadi brutal, terutama karena SMK yang sudah besar, SMP, SMK. Guru menghukum, muridnya yang waktu yang jomblo, gurunya tidak. Ya, itu terjadi. Ya, jadi murid tidak malah takutnya hanya di sekolah, tapi di luar sekolah malah menjadi nakal. Oke, peraturan adalah kamu harus. Ini peraturan adalah murid membenci peraturan. Pasti benci, wah percuma. Kok gak garap dihukum, garap dibijin tuh, garap. Ya, konsekuensi itu harus terjadi. Tidak nyaman murid untuk jangka yang pendek, bisa dianggap mengabaikan korban. Itu murid atau anak dibuat tidak nyaman, dalam waktu jangka yang pendek memerlukan monitoring atau supervisi, harus meneruskan menurut Pak Guru, membantu menerapkan peraturan masyarakat. Jadi ini kalau konsekuensi ini kelanjutan dari kehidupan di masyarakat, di sekolah dilanjutkan di masyarakat. Apa peraturannya, mampukah melakukannya? Ya, setelah itu murid atau anak menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Ini merupakan pilihan itu yang anak tawarkan. Kamu membuat salah, bagaimana diperbaiki, modelnya seperti apa enaknya. Nah itu ya namanya ada penawaran. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan masalah tertekan, murid dan tanggung untuk berperilaku fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan akhirnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut, refleksnya adalah baru apa Bapak yang saya dapatkan. Jadi dari pembahasan awal sampai akhir tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapat dari paparan modul BD 1.4 tadi tentang budaya positif. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran pamong atau kontrol seperti apa yang telah saya lakukan sebelum mengikuti modul ini? Ini yang bisa menjawab Bapak Ibu Guru sendiri. Setelah itu saya akan menjadi among atau posisi kontrol seperti apa yang setelah mengikuti modul ini, ya. Selanjutnya terima kasih. Kita akan nyoba. Sebelum kita akan mencoba tiga restitusi, saya saja paling mentok kita hanya diskusi sedikit. Misalnya begini, apa namanya sintrodo nakal ya? Sintrodo, oh Pak Farudin, iya Pak Farudin kan nakal karena tetap terlambat, gitu ya. Iya makanya kita ayo Pak Farudin sama saya. Drama dengan saya, bermain drama. Ya. Kita drama. Ya. Nih. Kalau kita sebagai penghukum, murid terlambat, kita hukum. Tapi kalau kita sebagai seorang manajer, posisinya kita sebagai manajer, kita akan mempertanyakan, bukan menghukum dulu, kita cari dulu sumbernya kenapa terlambat, ya. Ya, karena terlambat itu saya. Pak Rudin, ya. Ya. Ya, terakhir saya. Guru sama murid aja. Guru sama murid, ya, guru sama mahasiswa. Oke, Pak.
Farudin, kenapa badannya terlambat? Nggak usah, kita kenal pasnya. Di off aja nggak apa ini, Pak. Pasnya di off aja. Oke, gini. Kadang-kadang guru kalau emosi. Anak-anak sedang membuat atau menulis keyakinan kelas yang menurut mereka boleh dilakukan di sekolah. Jadi perbuatan apa saja yang boleh dilakukan di sekolah ini dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah ini ya. Berarti terlihat, terdengar apa perilaku? Apa Pak? Boleh bertanya jika tidak paham. Perilaku. Itu kalau Pak Heri karena ada kata-kata bahasanya kuping itu terdengar. Ya. Boleh bertanya bila kurang mengerti, ya. Terus yang bawahnya tidak boleh berbicara pada saat pelajaran, itu berarti terdengar juga. Ini berarti bahasanya adalah pada saat. Selamat pagi Mas Afif. Pagi Pak.
Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya Mas Alvin, saya kemarin dapat informasi dari teman kamu kalau kamu dalam minggu ini sering datang terlambat. Betul Mas? Betul. Berapa kali satu minggu ini? Dalam 5 kali, Pak. Satu minggu 5 kali datang terlambat. Iya. Sering terlambat adalah kesalahan dan melanggar keyakinan kelas kita, ya. Dan membuat kesalahan itu wajar, ya. Tapi kamu harus mau mengambil pelajaran atau belajar dari kesalahan itu, dan kita harus belajar. Setuju kan kamu? Setuju, Pak. Ya. Kalau gitu kita cari solusinya ya. Iya. Oke. Alasan kamu sering terlambat itu apa? Kadang Begadang malam hari. sambil bermain HP. Nah itu yang masalah ya. Tahukah kamu kalau keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya. Oh iya, betul ya. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar itu? Kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan ya. Selain itu juga Eh, menghargai orang, menghargai waktu itu yang kamu langgar. Oke. Ya. Menurut kamu disiplin itu penting kan? penting, Pak. Penting sekali kan? Dengan disiplin kita menghargai orang lain, tugas di sekolah juga tidak menumpuk. Setelah itu juga kita peduli dengan orang lain, ya. Kamu bisa kalau datang terlambat, Misal, Pak. sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Semoga ke depan lebih bagus lagi, lebih disiplin lagi, ya. Nah ini terakhir kita cari apa yang harus kamu lakukan pada saat ini untuk mengantisipasi kalau kamu datang terlambat lagi. Ya ini apa yang harus kamu lakukan? Tidak tidur terlalu malam, Ya, memasang alarm, ya. di situ dibantu orang tua untuk membangunkan. Ya, alhamdulillah ya. Bagus. Untuk pertemuan ini saya berikan kesempatan dan boleh kembali lagi ke kelas lagi melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Mas Alvin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Terima kasih telah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan, sehingga tidak terlambat lagi ke sekolah.